Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur setelah hari Kamis kita berdoa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu setelah Yesus naik, murid-murid harus pencurahan Roh Kudus, sehingga nanti setelah menerima Roh Kudus, mereka punya kuasa dan pergi menjadi saksi Kristus. Nah, apa yang murid-murid lakukan? Ya, dan Tuhan katakan jangan pergi kemana-mana, harus tetap di Yerusalem, dan mereka berdoa bersama-sama. Nah, tema kita hari ini adalah doa bersama menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya. Doa bersama menantikan pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada gereja-gereja tertentu ya menggunakan waktu penantian dan ada tiap malam berdoa bersama ya. Itu baik, untuk berdoa pasti baik. Tapi kalau berdoa nanti tujuannya supaya Roh Kudus turun, nah itu tentu hal yang kurang tepat karena Roh Kudus sudah tercurah. Ya, nah di dalam pembacaan kita, Mbak yang sini dipersiapkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Kalau sudah menemukan bisa lihat Alkitabnya ya, atau HP yang ada kitab sucinya. Saya pikir kita semua punya HP yang di dalamnya ada kitab suci ya. Ada HP Alkitab elektroniknya ya, itu bagus sekali kemanapun kita berada, karena sekarang HP selalu kita bawa, berarti kita selalu membawa ya kitab suci ya, kitab dalam bentuk elektronika ya. Kisah 1 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, murid-murid ya sedang berdoa. Latar belakangnya kita lihat adalah setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan murid-murid, maka murid-murid harus menunggu sampai pencurahan Roh Kudus. Ya, tidak diberitahu berapa lama mereka menunggu. Jadi dalam masa penantian inilah mereka berdoa, berkumpul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi dalam penantian itu mereka harus di Yerusalem menunggu, dan di situ mereka berdoa bersama-sama. Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, apa janji Bapa? Mereka sudah tahu, sudah diberitahu bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus itu. Ya, sesuai dengan nubuatan dari Nabi Yoel. Dalam kitab Yoel dikatakan bahwa terjadi pencurahan Roh Kudus itu. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Artinya Yesus sudah beritahu ya kepada murid-murid apa yang harus mereka nantikan dan janji itu apa. Dalam Yohanes 15 ayat 26 berkata begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ini Yesus sampaikan kepada murid-murid, jikalau penghibur, dia disebut penghibur, Roh Kudus itu, yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus adalah penghibur, adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Yesus. Ya, jadi Roh Kudus nanti berdiam di dalam diri orang percaya. Nah, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid atau orang percaya bersaksi tentang Yesus. Itu tugasnya.
Tetapi dikatakan kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi tidak hanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pakai murid-murid dan saat ini Roh Kudus pakai kita. Amin. Kita adalah murid. Kita murid Kristus. Ya, kita pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakang yang kedua adalah murid-murid atau rasul-rasul tinggal 11 orang. Kenapa tinggal 11? Ya, satu orang kemana? Satu orang sudah tiada karena dia bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot. Nah, jadi harus digantikan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 dikatakan begini, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi harus 12, harus tambah lagi satu. Dan ini suatu pergumulan. Ya, mereka bersama-sama berdoa, bersama-sama berdoa. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita ya masih perlu nggak berdoa supaya Roh Kudus turun? Masih perlu nggak? Atau supaya terjadi pencurahan Roh Kudus? Oke, kita berdoa jemaat Sinem 10 hari sampai hari Pentakosta, mulai dari kenaikan Yesus. Tiap hari, kalau secara setiap malam kita berdoa, memuji menyembah supaya Roh Kudus tercurah. Apakah itu masih perlu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penantian pencurahan Roh Kudus hanya berlaku pada masa murid-murid. Sebab setelah 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus pun turun. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi sekali untuk selama-lamanya. Jadi jangan kita, ya Bapa curahkanlah Roh Kudus, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah ada. Jadi waktu Allah Bapa mengutus Yesus, Yesus melayani di bumi, kemudian Yesus naik dan Roh Kudus diutus. Jadi sekarang Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Ya, Roh Kudus bersama-sama. Jadi tidak usah lagi berdoa kepada Bapa supaya Bapa mengutus ya dari surga datang Roh Kudus itu. Tidak perlu lagi kita berdoa seperti itu karena Roh Kudus sudah ada pada kita. Nah, jelas ya, apakah kita masih perlu untuk berdoa bersama untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Jelas kita bisa jawab, tentu tidak. Ya, tidak lagi kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Berdoa bersama perlu, ya. Berdoa bersama, ya tentu perlu kita berdoa, tapi bukan lagi supaya Roh Kudus tercurah, karena pencurahan itu sudah terjadi satu kali, ya, untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 1, menolong kita untuk dapat mengerti tentang pentingnya berdoa. Ya, jadi kita tidak melihat, oh ini murid-murid berdoa meminta supaya terjadi pencurahan Roh Kudus, atau berdoa supaya Roh Kudus turun atas mereka. Tidak seperti itu yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan yang akan kita renungkan bahwa berdoa, yang pertama adalah berdoa mengingatkan kita akan pentingnya menanti dengan sabar penggenapan. Yang terpenting adalah mereka menanti, dan untuk itulah mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama, ya, menantikan terjadinya pencurahan Roh Kudus itu. Kita tadi sudah membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Tidak boleh keluar dari Yerusalem. Nah, berarti pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem pertama. Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Tadi kita sudah baca Yohanes tadi. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus itu kepada mereka. Di ayat 8, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka menantikan. Jadi waktu mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, sedang menantikan kuasa itu turun atas mereka, menantikan bahwa mereka memiliki kuasa, karena firman Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Jadi masa penantian itu, masa menantikan kuasa itu turun atas mereka. Jadi jangan kemana-mana dulu, ya. Mereka harus berada di Yerusalem dan berkumpul bersama-sama berdoa, menantikan mereka akan menerima kuasa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dalam hal ini doa bukan untuk mendatangkan kuasa. Jadi ada orang berkata kita berdoa supaya kita punya kuasa. Tidak. Doa bukan supaya kita punya kuasa. Kalau saudara berdoa, jangan pernah berpikir oh kita berdoa supaya kita punya kuasa. Tidak. Ya. Doa ya untuk mereka menantikan kuasa itu masuk dalam hidup mereka, atau mereka akhirnya memiliki kuasa. Jadi bukan karena doa harus tunggu, Bapak Ibu Saudara harus tunggu. Nah, dalam menantikan itu, nah kita perlu berdoa, bersabar, kapan Tuhan kuasa itu kami miliki. Nah, kalau kita tidak berdoa, ada kemungkinan kita mulai ragu tentang janji Tuhan itu, mulai ragu apakah benar kita akan menerima kuasa. Nah, gambaran begini, waktu kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita ketika kita sakit, tapi Tuhan tidak beritahu hari ini atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi kamu sembuh, tidak diberitahu. Tetapi kita punya keyakinan, punya iman bahwa Yesus akan menyembuhkan kita. Nah, masa penantian waktu kita berdoa, jadi bukan kita berdoa supaya ya kita dapat kuasa, bukan, tetapi supaya Tuhan yang menyatakan kuasanya kepada kita dan kita akhirnya sembuh. Jadi ada orang yang sudah berdoa minta sembuh, tapi karena dia tidak sembuh-sembuh lagi, kemudian dia berhenti berdoa dan berkata, nggak usahlah berdoa lagi, Tuhan tidak kasih kesembuhan kok. Ketika dia berhenti berdoa, hati-hati. Waktu dia tidak lagi berdoa, di situ bisa mulai dia goncang dan bisa mendengar nasihat-nasihat yang lain. Ya, saya melihat banyak terjadi dan karena juga pernah saya alami. Ya, pada saat penyakit kita mulai menguasai kita, saya selalu merenungkan, selalu berdoa kalau ada jemaat yang sakit, jangan sampai sudah berobat sana, berobat sini, sudah berdoa, sudah datang pendeta berdoa, pengurus majelis berdoa, nggak sembuh-sembuh, kemudian ada tetangga sebelah, sudah tidak usah berdoa lagi, nggak usah tunggu-tunggu kesembuhan dari Tuhan, ada simbah di sebelah, hanya dekat kok belakang rumah. Artinya ayo kita ke dukun. Jadi obat dari dokter belum ada reaksi, doa dari orang percaya, orang Kristennya belum ada reaksi, kemudian doa kita belum ada reaksinya, kita rasa loh yang sedang sakit. Akhirnya kita bilang, oh ya oke lah, dukun bertindak. Pernah punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu? Ya, yang senyum-senyum saja nggak apa-apa ya. Saya sudah senyum duluan ya. Saya pernah. Jadi waktu saya tidak berdoa, disitulah saya tidak lagi ya dengan setia menantikan bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jadi kalau saudara berhenti berdoa, tidak lagi berdoa,
kemungkinan besar ya saudara akan mengikuti saran-saran lain, nasihat-nasihat lain, terjebak kepada kuasa lain. Jadi murid-murid menantikan, ya, perlu kita berdoa bersama, perlu kita terus berdoa. Ada keyakinan kita akan janji Tuhan, ada keyakinan kita bahwa kuasa itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi tidak segampang itu. Kadang-kadang dalam menunggu ini yang jadi masalah. Jadi harus dengan sabar menantikan jawaban doa itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuasa kita terima bukan karena doa-doa kita. Sebab kuasa itu adalah pemberian Allah sendiri, dan kuasa itu sendiri kita miliki ketika Roh Kudus ada pada kita. Dalam konteks Kisah Para Rasul ini berbicara bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka, dan mereka sedang menantikan itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 12 berkata begini, ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Ya, setelah Yesus naik di Bukit Zaitun, ya, peristiwanya, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan, kamu tidak boleh kemana-mana, harus tetap di Yerusalem. Ya, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ya, naiklah mereka ke ruang atas. Di sanalah mereka berdoa. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot sudah selesai. Ya, dia bunuh diri kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, pertanyaan begini untuk kita renungkan. Apakah saat ini kita sudah memiliki kuasa sebagaimana janji Tuhan? Ya, Bapak Ibu sudah punya kuasa belum? Dalam pengertian Kisah Para Rasul ini. Amin. Masih ada yang bingung ya? Ya, makasih buat airnya. Ya. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah punya kuasa itu? Wow, kalau sudah punya hebat dong kita. Tapi kuasa untuk apa ya? Ya. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan pertanyaan berikut. Apakah Roh Kudus sudah ada pada kita? Apakah Roh Kudus itu ada pada Bapak Ibu? Ada ya? Kalau ada yang ragu-ragu, kita jawab dengan pertanyaan lagi. Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Nah, itu. Jadi apa sih maksudnya Pak Pendeta saya dapat Roh Kudus? Kapan sih Roh Kudus itu ada pada saya? Nah, setiap orang yang percaya. Nah, itu sebabnya apakah Roh Kudus sudah ada pada saya? Pertanyaan, apakah saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi? Apakah sudah percaya Yesus? Nah, pada saat seseorang percaya dalam hati, sesuai dengan kitab Roma ya, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka saat itu juga Roh Kudus berdiam di dalam diri orang itu. Jadi nggak perlu Pak Pendeta datang ke rumah dulu doakan saya supaya saya menerima Roh Kudus, nggak perlu. Atau kalau hari ini kita berdoa, Pak Pendeta akan tumpang tangan atau angkat tangan, siapa yang mau menerima Roh Kudus silakan angkat tangan, nggak perlu. Ya, jadi bagaimana Roh Kudus itu ada pada kita? Persoalan apakah saudara Bapak Ibu percaya Yesus atau tidak? Ya, kalau percaya bahwa ya, kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi,
Dengan kata lain, saudara sudah dilahirkan kembali, sudah mengalami kelahiran baru, berarti Roh Kudus sudah ada pada Bapak Ibu. Amin. Sudah punya ya, ada ya. Berarti punya kuasa dong. Oh, kuasa supaya saya bisa memerintah begini dan begitu. Bukan. Kuasa untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Amin. Efesus pasal 1 ayat 13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan, dicap, ditempel. Jadi Roh Kudus ada pada kita. Saat kapan Roh Kudus itu ada pada kita? Dan firman Tuhan katakan, kau punya kuasa kalau Roh Kudus ada padamu. Jadi saya punya Roh Kudus atau Roh Kudus ada pada saya. Alkitab berkata, karena kamu telah dengar firman, saya dengar firman, saya dengar Injil, saya tahu kebenaran, saya tahu tentang Yesus. Kemudian saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Ya, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi kalau saudara dan saya nggak percaya Yesus, nggak ada Roh Kudus di dalam kita, dan tidak ada kuasa di dalam diri kita, maka keselamatan kita tidak akan terima, tidak akan dapatkan. Tetapi kalau kita percaya, dimeteraikan kita dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kita ini sudah dimeteraikan sebagai milik Allah. Amin. Dalam Efesus 1 ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi janji sudah ya, amin, cap. Tapi kan kita belum masuk surga ya, belum menerima semua yang ada di surga. Tapi jaminannya adalah Roh Kudus ada pada kita. Dan Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita, sekali-kali tidak. Sebab Dia menempel permanen di dalam diri orang percaya. Amin. Wow, bahagia banget kita ya. Wah, terus Pak Pendeta bagaimana kalau saya pas ya jatuh dalam dosa? Ya karena kedagingan kita. Roh Kudus akan ingatkan kita. Maka kadang Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita bahwa kita berdosa. Seseorang yang gampang marah, kalau marah kata-katanya tidak baik, ketika dia percaya Yesus, tidak langsung berubah dia. Tetapi kemudian dia sadar, loh aduh, kata-kata saya ini kok melukai hati orang ya, kata-kata saya ini kok nggak bagus ya. Kemudian dia sadar, itu diinsafkan oleh Roh Kudus, disadarkan oleh Roh Kudus, dan kemudian terjadilah perubahan dari hari ke hari. Amin. Nah, dimeteraikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Dimeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semuanya sudah disediakan untuk kita, amin. Berkat-berkat itu sudah disediakan bagi kita. Ya, kita berdoa menantikan berkat-berkat itu. Haleluya. Oh, berkat apa? Macam-macam. Apa saja? Apakah akan kita terima? Ada kepastian di situ karena ada jaminannya, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Tetapi pada saat murid-murid berdoa, Roh Kudus itu belum dicurahkan, belum terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya mereka juga berdoa di sana menantikan. Tetapi kita sekarang yang berdoa, Roh Kudus sudah ada pada kita, bukan lagi menantikan Roh Kudus, tapi menantikan berkat-berkat atau janji-janji Tuhan. Ya, itu yang kita lakukan ketika kita berdoa. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kita berdoa, membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus ada pada kita, amin. Jadi hati-hati atau kita menjaga tubuh kita, jangan sampai tubuh kita ini tercemar, padahal ada Roh Kudus di dalam kita. Yang percaya, menempel Roh Kudus, dimeteraikan, permanen, sebagai yang menyatakan tanda bahwa kita milik Kristus. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Roh Kudus itu ada padamu. Ya, jadi itu sebabnya dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jangan rusak. Ya, jangan cemarkan. Ya, jangan sampai tidak terawat. Ya gitu ya. Kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Roh Kudus sudah ada pada kita. Jadi saat ini sangat penting kita berdoa untuk menantikan janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, yaitu berkat-berkat masa kini. Ada dua, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Ya, jadi waktu Bapak Ibu berdoa, ada permohonan kita, ada keyakinan kita bahwa apa yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Dan untuk itu ketika kita berdoa, kita harus dengan sabar menantikan waktu Tuhan, ya, di mana janjinya itu, berkatnya itu kita terima. Ya, apa berkat-berkat masa kini? Oh, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, apa yang kita makan, minum, pakai, itu kebutuhan kita. Apakah kita perlu berdoa untuk itu? Perlu. Dan apakah akan Tuhan siapkan bagi kita? Iya, siapkan. Kapan? Sabar. Amin. Saudara membutuhkan sesuatu, belum dapat, berdoa dan sabar menunggu. Iya, maunya kita sih sekarang. Sekaranglah Tuhan, saya butuh sekarang. Ya, tapi bisa saja Tuhan belum kasih sekarang, nanti. Nah, kalau nanti masih sabar menunggu, amin. Sabar menunggu, amin. Oh, sudah 3 tahun Tuhan, tetap sabar menunggu, amin. Sudah 10 tahun, masih sabar. Berbicara tentang kesabaran, menantikan jawaban dari doa, pengharapan itu adalah Abraham. Kenal Abrahamnya, tahu ya, berapa lama dia menunggu anak perjanjian itu. Anak yang sudah dijanjikan loh. Usia 75 tahun. Janji Tuhan kepadanya. Usia 100 tahun baru ada, dapat, baru menikmati. Berapa lama dia menanti? 25 tahun. Cepat sekali dijawab ya. Halo, cepat ya. Cepat. Apa Pak Pendeta? Itu teman saya baru 2 minggu berdoa, karena belum dikabulkan Tuhan, sudah marah-marah sama Tuhan. Ada nggak orang Kristen marah-marah sama Tuhan karena doanya baru 2 minggu belum dijawab? Tuhan, sudah berdoa apa ini? Susah banget jadi orang Kristen. Katanya berdoa, buktikan. Pak Pendeta itu ajarkan iman. Kau beriman hari ini, pasti. Gayanya tangannya lagi, pasti. Apaan itu gitu ya? No, sampai sekarang nggak ada. Hati-hati, kita perlu sabar. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kata, yang sabar ya. Ya sabar. Ya sabar, saya udah sabar ini. Ya, berapa lama sih kita berdoa dan doa kita belum dikabulkan Tuhan? Apakah itu cukup alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan? Tidak ada satu alasan pun yang kita bisa buat kepada Tuhan karena doa kita belum dikabulkan. Sabar. Tapi ini tidak mudah. Saya katakan ini tidak mudah. Ada banyak orang yang belum sabar menantikan, udah yakin, merasa yakin lah Tuhan akan tolong, mujizat akan terjadi, kuasa Allah akan dinyatakan. Tapi kok belum ada reaksi, belum ada tanda-tanda, kok malah semakin jauh tanda-tanda itu. Akhirnya ya udahlah Tuhan, ya nyerah deh. Nyerah berbeda dengan berserah.
Nyerah itu artinya nggak percaya lagi. Tapi kalau berserah, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Nah itu berserah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara sabar. Ada permohonan, tetap ditunggu ya, amin. Oh mungkin apa, banyak kebutuhan kita, tentang kesehatan kita, ya, tentang pekerjaan kita, tentang pergumulan-pergumulan, macam-macam pergumulan dalam hidup ini. Waktu kita berdoa, di situ kita diingatkan untuk sabar menantikan kuasa Allah, sabar menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, sabar menantikan doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita minta, yang sabar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid berdoa, mereka menantikan dengan sabar. Saudara berdoa, ingat, itu berarti kita harus sabar menantikannya. Kebenaran firman Tuhan yang kedua, ya, menolong kita untuk dapat mengerti bahwa berdoa untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan, dan kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Ya, mereka harus menggantikan, harus dipilih salah satu tadi. Tanda 12 rasul dan tinggal 11. Satu yang harus dipilih. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Nah, siapa yang mau kita pilih? Ya. Ayat 24 berkata, mereka semua berdoa. Ya. Jadi ini ada 2 orang, mau kita pilih siapa ya? Ya. Nah, mereka semua berdoa supaya mereka tidak salah mengambil keputusan. Karena ada kelemahan kita secara manusia. Ingat peristiwa waktu Samuel hendak mengurapi Daud, dia datang ke rumah bapaknya Daud, Pak Isai, kemudian anak-anaknya satu persatu lewat dan dilihat, oh, yang paling sulung, hebat, gagah, wah ini raja orang Israel. Dan Tuhan bilang bukan. Yang kedua datang, oh ini yang hebat, gagah, oh bukan. Dan ayat itu berkata, manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, supaya Samuel tidak salah memilih raja itu, dia memiliki kepekaan dengan Tuhan. Waktu Tuhan katakan bukan ini, bukan ini, bukan ini, sampai beberapa anak Isai berjalan di hadapannya, loh terus kok ada muncul, tapi Tuhan tetap katakan bukan. Maka Samuel berkata kepada Isai, masih ada yang lain gak anakmu? Oh ada satu yang paling kecil, itu mengembalakan kambing domba. Nah, panggil dia. Dan setelah dia datang baru Tuhan berkata ini. Jadi tidak salah pilih. Nah, ketika ada 2 orang yang harus menggantikan posisi Yudas Iskariot, nah mereka berdoa. Jadi kalau kita ada di dalam situasi hendak memilih sesuatu, apakah kita mau pilih pekerjaan inikah yang akan kita ambil, usaha inikah kita buat, inikah keputusan kita, inikah situasi yang akan kita ambil, apa tindakan kita? Berdoalah terlebih dahulu. Ya, jangan gunakan akal pikiran kita secara manusia. Kadang-kadang kita berpikir ini saya akan untung, ini saya akan buat begini, akan berhasil. Tetapi kalau Tuhan tidak berkati itu, maka semua akan gagal. Ada banyak orang yang merasa dirinya tadi hebat, sudah dirancang sedemikian rupa, sudah diperhitungkan dengan matang, dan sudah mulai awalnya sepertinya benar. Tetapi kemudian di pertengahan baru sadar, oh rupanya hanya ambisi secara pribadi. Dan akhirnya gagal. Lalu mereka mengusulkan 2 orang tadi. Mereka semua berdoa supaya tidak salah pilih, supaya tidak mengambil keputusan diri sendiri. Ya, berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati. Ya, mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kita tidak membahas Yudas Iskariot di sini. Tetapi kalau kita lihat jelas dia mati dan bunuh diri
Ya, dan selesai dia. Ya. Yang mengkhianati Yesus akan selesai, tidak masuk hitungan. Setuju ya? Amin. Kalau mengkhianati Yesus, ya coba katakan kiri kanan, yang mengkhianati Yesus akan selesai, tidak masuk hitungan. Coba katakan, Yudas. Ini Yudas. Jadi kalau ada yang mulai ada gejolak-gejolak mau jadi pengkhianat, ingat Yudas. Yudas itu tidak masuk hitungan dan harus digantikan dengan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah saat kita berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan, itu artinya ada kehendak kita. Jadi nggak mungkin saudara berdoa meminta sesuatu tapi itu nggak saudara kehendaki. Pastilah. Ya, misalnya ada orang lain yang sedang sakit, saya berdoa, Tuhan, saya berdoa mohon kesembuhan buat Bapak ini. Berarti saya juga punya kehendak, punya keinginan Bapak itu sembuh. Iya dong. Masa saya berdoa Tuhan sembuh tapi biarlah dia itu nggak usah sembuh. Tapi saya minta Tuhan sembuhkan, tapi hati saya sih nggak mau supaya dia sembuh. Biar aja gitu dia. Nggak mungkin. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tuhan, saya mau berhasil usaha saya. Rumah tangga saya bahagia. Ya. Kehidupan saya berkenan kepadamu. Itu kan kemauan kita, kehendak kita. Jadi orang yang berdoa menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Apa yang mau Tuhan buat dalam hidupnya, maka orang itu berdoa. Apa yang saudara mau Tuhan buat dalam hidup saudara, saudara berdoa. Kehendak saudara meminta kepada Tuhan. Jadi saat kita berdoa kepada Tuhan, artinya ada yang kita kehendaki supaya Tuhan kabulkan, supaya Tuhan lakukan buat kita. Tetapi di dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, kita harus mengerti bahwa Allah lebih tahu untuk memberi yang terbaik bagi kita. Kira-kira Tuhan ini yang baik bagiku, Tuhan berikan bagiku. Tapi waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan yang menurut kita baik untuk kita saat ini, tapi Tuhan bisa lihat itu tidak baik bagi kita saat ini, jadi bisa Tuhan tidak kabulkan. Ya, karena Tuhan lebih tahu. Ya, Dia lebih tahu untuk memberi yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dalam doa itu, ya, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima apa yang terbaik yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi tidak selalu doa kita itu dikabulkan Allah. Kalau doa kita, permintaan kita belum dikabulkan, tetap ada amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak kabulkan doaku. Kok kelihatannya aneh ya? Lucu ya? Enggak lucu sebenarnya, cuman bagi kita lucu dong. Masa amin? Ya amin, karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Ya seringkali saya ilustrasikan, ini udah lama ilustrasi ya. Anak-anak kan biasanya suka lihat papanya kan, apa yang dilakukan papanya pengen dia lakukan. Kemudian satu ketika papanya yang punya jenggot ya, kalau nggak punya jenggot kumis bukan, karena ini masalah pisau. Jadi papanya yang punya jenggot ambil pisau silet dan dikerok gitu. Ya, wah anak itu kan yang masih kecil kan pengen tiru-tiru gitu loh. Terus dia minta, Pak, minta pisaunya Pak, minta. Saya pikir bapak yang baik tidak akan kasih pisau itu kepada anak yang kecil ini. Tapi anak itu nangis, sekalipun nangis. Enggak, nah ini bukan mainanmu, nah ini mainan papa. Jadi mainan papa jangan kasih sama anak, bahaya. Papa yang baik tidak akan kasih. Dia lihat papanya gini, dia pengen, dia mau pisau. Lah, apa jadinya kalau papanya kasih ini, coba-coba deh. Karena udah nangis ya, daripada kau nangis. Kalau papanya kasih dan anak itu coba dan ternyata berdarah, itu berarti membuat anak itu tambah menangis. Lebih baik dia menangis karena kita tidak beri daripada dia menangis karena mengalami kecelakaan. Amin? Iya, itu jauh lebih baik. Dan Tuhan tahu kalau Tuhan berikan saat ini apa yang kita minta, ini bisa jadi celaka juga bagi kita. Karena bagi kita ini baik. Tapi Tuhan kan tahu. Maka ada orang berkata, berkati aku Tuhan, aku buat ini, aku buat ini, aku buat itu. Tuhan tidak berikan. Mengapa Tuhan tidak berikan? Karena itu hanya akan memuaskan dirimu. Jadi engkau bisa lupa sama Tuhan, engkau bisa jadi sombong karena engkau diberkati. Jadi Tuhan belum berikan.
Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena yang kau minta untuk memuaskan dirimu dan Tuhan tidak berikan. Yakobus berkata begitu. Jadi kalau Tuhan belum kabulkan, ada maksud Tuhan. Amin. Nggak ada aminnya. Amin. Jangan sampai aduh tadi sih harapan doa saya pasti ya. Ya tetap kita punya pengharapan, tapi milikilah kepekaan bahwa Tuhan memberi jauh yang baik, yang terbaik bagi kita. Jadi kalau yang kita minta itu belum dikabulkan Tuhan saat ini, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Tetap katakan puji Tuhan, haleluya. Aku mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Sama seperti Yesus waktu berdoa kepada Bapa supaya cawan itu berlalu. Tapi di akhir doa Yesus berkata, jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi kalau saudara kita yang berdoa ini dan yang kita minta belum Tuhan kabulkan, tetap kita berkata, puji Tuhan, aku tahu Tuhan beri yang terbaik. Ya, kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu ada karena apa? Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus sudah ada pada kita, jadi kuasanya itu akan bekerja. Amin. Tuhan tahu yang terbaik, percayalah ya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi kita, selalu memberi yang terbaik. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi Tuhan kok begini yang saya alami? Oke, belum selesai, belum finish toh jalan ceritanya kan, masih jalankan aja. Oh tapi sepertinya nggak kuat lagi. Percayalah kuat, karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Tuhan tahu kok itu. Tuhan beri yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roma pasal 8 ayat 27 dan 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus itu ada di sini, dan Dia dikatakan apa? Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh. Roh Kudus itu berdoa juga menyampaikan keluh kesah kita. Ayat itu berkata, menyampaikan gini, kita persoalan sudah luar biasa. Saking ya bebannya berat, kita sampai-sampai nggak bisa lagi berdoa, nggak ngerti lagi berdoa. Ya, dan Roh Kudus itu menolong kita. Di ayat sebelumnya nanti Bapak Ibu baca. Ya, jadi Roh Kudus itu, maka Dia Roh penolong itu, penghibur itu, Roh kebenaran itu yang ada pada kita. Ya, mengetahui maksud roh itu, ya Allah Bapa mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah kita, saudara dan saya yang sudah percaya ini. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menolong kita. Dan akhirnya kita mau berkata seperti firman ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi waktu doa kita belum dikabulkan, kita tetap berkata, puji Tuhan, karena Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Waktu kita memilih siapa yang harus kita pilih, miliki kepekaan daripada Tuhan untuk memutuskan sesuatu. Ketika kita berdoa, yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita terus mau berdoa, bukan lagi supaya menerima Roh Kudus, bukan, karena Roh Kudus sudah ada pada kita, dan kita harus terus berdoa. Bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, yaitu
mengingatkan kita betapa pentingnya dengan sabar menggenapi janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan dengan lembut katakan, sabar menantikan. Sabar menantikan. Dan yang kedua, berdoa untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu dan kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak diri kita. Jadi waktu kita berdoa, ada permohonan kita, ada keinginan kita, tapi Tuhan mengerti yang terbaik bagi kita dan Dia mengerjakannya bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, pemain musik dan pemimpin pujian maju ke depan. Kita responi firman Tuhan. Kita mau terus waktu-waktu yang kita gunakan berdoa. Berdoa secara pribadi, berdoa bersama-sama, dan di situ kita menantikan akan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Berkat-berkat jasmani dan rohani, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang, pasti Tuhan berikan tepat pada waktunya. Dan waktu kita berdoa, kita mau berkata, kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Ya, permohonan kita terus sampaikan kepada Allah dan percayalah Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan.